Malam itu, aku sedang sendirian di kamar ketika tiba-tiba Tante Maya mengetuk pintu. Aku pikir dia hanya ingin menanyakan sesuatu kepada ibu. Tapi setelah masuk, dia justru mengunci pintu dan duduk tepat di depanku. Wajahnya serius, bahkan terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan berkata, "Rian, sebelum kamu mengambil keputusan tentang masa depanmu, kamu harus tahu sesuatu tentang keluargamu." Saat amplop itu kubuka, aku benar-benar tidak menyangka apa yang ada di dalamnya. Bukan uang, bukan surat biasa, tetapi sebuah bukti yang ternyata berkaitan dengan keputusan besar yang selama ini diam-diam dibuat keluargaku. Sejak malam itu, hidupku berubah total, dan aku baru sadar, selama ini aku ternyata belum benar-benar mengenal keluargaku sendiri. Namaku Rian, usiaku 25 tahun, dan saat kejadian itu aku baru saja menyelesaikan kuliah di sebuah kampus swasta di kota Madiun. Setelah bertahun-tahun hidup sebagai mahasiswa, aku merasa akhirnya bebas. Aku tidak lagi harus mengerjakan tugas, mengikuti jadwal kuliah, atau meminta uang bulanan kepada orang tua. Masalahnya, aku ternyata belum benar-benar siap menghadapi kehidupan setelah kuliah. Aku masih tinggal di rumah orang tua, belum memiliki pekerjaan tetap, dan sering menghabiskan waktu dengan teman-teman. Aku punya beberapa pekerjaan lepas, tetapi penghasilannya tidak menentu. Setiap mendapatkan uang, sebagian besar langsung habis untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu kubutuhkan. Ibuku beberapa kali menegurku. Ayah juga pernah menyarankan agar aku mencari pekerjaan tetap. Tetapi aku selalu menjawab bahwa aku masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginanku. Sampai akhirnya seorang anggota keluarga datang dan mengubah cara pandangku. Namanya Tante Maya, adik ibuku. Ia tinggal di Surabaya dan memiliki usaha catering yang sudah berjalan hampir 10 tahun. Berbeda denganku, Tante Maya dikenal sangat disiplin. Ia bangun pagi, mencatat semua pengeluaran, mengatur karyawan, dan selalu memiliki rencana untuk beberapa bulan ke depan. Ketika masih kecil, aku sering takut kalau berbicara dengannya karena ia terkenal tegas. Namun, sebenarnya Tante Maya adalah orang yang paling sering membantu keluargaku ketika mengalami kesulitan. Suatu hari ia datang ke rumah untuk menghadiri acara keluarga. Awalnya semuanya berjalan biasa. Ia makan bersama keluarga, berbicara dengan ibu, lalu beberapa kali bertanya tentang pekerjaanku. Aku menjawab seadanya. "Masih mencari, Tante." Ia mengangguk. "Sudah berapa bulan?" "Hampir 8 bulan." Tante Maya tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku beberapa detik lalu mengalihkan pembicaraan. Aku mengira semuanya selesai. Namun, malam itu sekitar pukul 10, ketika aku sedang berada di kamar, terdengar ketukan. "Rian, Tante boleh masuk?" Aku mempersilakannya. Tante Maya masuk dan duduk di kursi dekat meja belajarku. Ia melihat sekeliling kamar. Di atas meja terdapat beberapa bungkus makanan, tagihan belanja online, dan laptop yang terbuka. "Kamu masih suka membeli barang yang tidak perlu?" tanyanya. Aku tersenyum malu. "Kadang." Ia mengambil salah satu tagihan. "Kadang." Aku tertawa kecil, tetapi wajahnya tetap serius. "Rian, kamu sudah 25 tahun. Aku langsung diam. "Tante tidak datang untuk memarahimu. Tante ingin bertanya, sebenarnya kamu mau menjadi apa?" Pertanyaan sederhana itu membuatku bingung. Selama ini aku selalu menjawab ingin sukses. Tetapi ketika diminta menjelaskan bagaimana caranya, aku tidak memiliki jawaban. Tante Maya kemudian mengatakan bahwa menjadi dewasa bukan hanya tentang usia. "Dewasa itu ketika kamu mulai bertanggung jawab terhadap keputusanmu sendiri," katanya. Ia kemudian membuka buku catatan kecil dan menunjukkan daftar pengeluaran bulanannya. Semua tercatat dengan rapi. Ini bukan karena Tante pelit. Tante cuma tahu uang yang tidak dicatat biasanya hilang tanpa terasa. Aku mulai memperhatikan. Ia kemudian bertanya berapa tabunganku. Aku menjawab jujur. "Jumlahnya sangat sedikit. Kalau besok orang tuamu tidak bisa membantu, kamu bisa bertahan berapa lama?" Aku terdiam. "Tidak sampai sebulan,"
Pikirku. Tante Maya tidak mengejek. Ia justru mengajakku membuat rencana. Pertama, mencari pekerjaan tetap. Kedua, menghentikan pengeluaran yang tidak penting. Ketiga, menyisihkan sebagian penghasilan sekecil apapun. Keempat, belajar keterampilan yang bisa meningkatkan nilai diriku di dunia kerja. Tante tidak akan memberimu uang setiap bulan, katanya. Kalau tante lakukan itu, kamu mungkin nyaman, tetapi tidak berkembang. Aku mengangguk. Ia kemudian memberikan sebuah buku catatan kosong. Mulai besok, tulis semua pengeluaranmu. Aku bertanya kenapa ia begitu peduli. Tante Maya tersenyum. Karena tante pernah berada di posisimu. Aku baru tahu bahwa sebelum memiliki usaha, Tante Maya pernah mengalami kegagalan. Ia pernah kehilangan pekerjaan, memiliki utang, bahkan hampir menjual rumah kecilnya. Tetapi ia bangkit dengan belajar mengatur hidupnya. Orang sering melihat hasil akhirnya, katanya. Mereka tidak melihat berapa kali seseorang jatuh sebelum berhasil. Percakapan kami berlangsung hampir 2 jam. Sebelum keluar kamar, ia berkata, "Besok pagi ikut tante ke pasar." Aku heran. Buat apa? Belajar. Keesokan paginya aku ikut dengannya. Aku melihat bagaimana ia memilih bahan, menghitung harga, menawar dengan sopan, mencatat transaksi, dan berbicara dengan para pedagang. Tidak ada yang istimewa menurutku. Tetapi ketika kami kembali, ia menjelaskan bahwa semua kegiatan itu mengajarkanku satu hal. Setiap rupiah memiliki nilai jika kita tahu cara mengelolanya. Hari-hari berikutnya Tante Maya mulai membimbingku. Ia tidak memberiku pekerjaan di perusahaannya secara cuma-cuma. Ia justru memberiku tugas sederhana, membuat laporan pengeluaran, membantu menghitung stok, dan belajar membuat promosi digital. Awalnya aku merasa pekerjaan itu membosankan. Tetapi setelah beberapa minggu, aku mulai melihat hasilnya. Aku menemukan bahwa ternyata aku memiliki kemampuan mengelola media sosial dan pemasaran yang selama ini tidak kusadari. Tante Maya kemudian memintaku membuat strategi promosi untuk usaha cateringnya. Hasilnya cukup bagus. Pesanan mulai meningkat. Aku merasa untuk pertama kalinya memiliki sesuatu yang benar-benar bisa kubanggakan. Tetapi sebuah masalah kemudian muncul. Seorang teman lama menawarkan pekerjaan dengan gaji besar, tetapi meminta aku meninggalkan proyek bersama Tante Maya. Aku tergoda. Gaji tersebut hampir 3 kali lipat dari penghasilan yang selama ini kudapat. Malam itu aku kembali duduk di kamar dan berpikir keras. Aku menghubungi Tante Maya. Ia hanya berkata, "Jangan pilih berdasarkan angka paling besar. Cari tahu apa yang bisa membuatmu berkembang." Kalimat itu membuatku sadar bahwa aku harus mulai mengambil keputusan sendiri. Aku akhirnya menolak tawaran tersebut karena perusahaan itu memiliki reputasi buruk dan pekerjaan yang ditawarkan tidak memberiku kesempatan belajar. Tante Maya tidak mengatakan aku benar atau salah. Ia hanya berkata, "Nah, sekarang kamu mulai belajar menjadi dewasa." Saat itu aku belum tahu bahwa keputusan tersebut akan membuka jalan menuju pekerjaan yang benar-benar mengubah hidupku. Beberapa bulan setelah Tante Maya mulai membimbingku, kehidupanku berubah cukup banyak. Aku sudah memiliki pekerjaan tetap di sebuah perusahaan pemasaran digital di kota Surabaya. Pekerjaan itu kudapatkan setelah mengikuti beberapa pelatihan yang disarankan Tante Maya. Aku tidak lagi menghabiskan uang sembarangan. Setiap menerima gaji, aku langsung membaginya untuk kebutuhan, tabungan, dan pengembangan diri. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar memiliki arah. Namun, kehidupan dewasa ternyata tidak sesederhana membuat catatan keuangan. Di tempat kerja, aku menghadapi masalah baru. Atasanku memberikan target yang menurutku terlalu tinggi. Aku sempat merasa tidak dihargai. Aku ingin mengundurkan diri. Ketika menceritakan hal itu kepada Tante Maya, ia tidak langsung menyuruhku bertahan atau keluar. Ia bertanya, "Apa masalahnya pekerjaan atau caramu menghadapi tekanan?" Aku tidak bisa menjawab. Ia kemudian memintaku menulis semua hal yang membuatku ingin berhenti. Setelah kutulis, ternyata sebagian besar masalah berasal dari caraku sendiri yang belum terbiasa menerima kritik.
Tante Maya mengatakan bahwa orang dewasa harus mampu membedakan antara diperlakukan tidak adil dan sekadar menerima evaluasi. Nasihat itu membuatku mencoba memperbaiki diri. Aku mulai meminta masukan kepada atasan dan belajar mengatur waktu. Beberapa bulan kemudian, performaku meningkat. Aku bahkan dipercaya memimpin proyek kecil. Namun, ketika hidupku mulai stabil, masalah keluarga muncul. Ayahku mengalami kesulitan dalam usahanya. Pendapatan keluarga menurun dan beberapa cicilan mulai menumpuk. Ibu tidak ingin membuatku khawatir. Aku mengetahui masalah tersebut secara tidak sengaja ketika mendengar percakapan orang tua. Aku langsung ingin memberikan seluruh tabunganku. Tante Maya melarangku. Membantu keluarga bukan berarti mengorbankan masa depanmu tanpa perhitungan, katanya. Aku sempat tersinggung. Bagiku, keluarga harus saling membantu. Tante Maya menjelaskan bahwa aku tetap bisa membantu, tetapi harus berdasarkan kemampuan. Kami kemudian membuat perhitungan. Aku memberikan sebagian tabunganku untuk kebutuhan paling mendesak, sementara sisanya tetap kusimpan sebagai dana darurat. Aku juga membantu ayah membuat strategi pemasaran digital. Beberapa bulan kemudian, usaha ayah mulai membaik. Dari situ aku belajar bahwa membantu keluarga membutuhkan pikiran yang tenang, bukan hanya emosi. Tante Maya semakin sering mengajakku berdiskusi tentang kehidupan. Ia tidak pernah menganggap dirinya paling benar. Ia justru sering bercerita tentang kesalahan yang pernah dilakukannya. Salah satunya adalah ketika ia terlalu percaya kepada partner bisnis dan hampir kehilangan seluruh modal. Tante pernah malu mengakui kesalahan, katanya. Tapi setelah itu tante sadar, kesalahan yang disembunyikan justru akan menjadi lebih besar. Nasihat tersebut membuatku lebih berani mengakui kesalahan. Di kantor, aku pernah salah membuat laporan yang menyebabkan sebuah kampanye digital mengalami keterlambatan. Aku hampir menyalahkan rekan kerja. Namun, aku teringat ucapan Tante Maya. Akhirnya aku mengakui kesalahan dan menawarkan solusi. Anehnya, atasanku justru menghargai sikap tersebut. Ia mengatakan bahwa kemampuan mengakui kesalahan adalah salah satu kualitas penting dalam pekerjaan. Kehidupanku perlahan berubah bukan karena Tante Maya memberiku uang atau pekerjaan, tetapi karena ia mengajarkanku cara berpikir. Ia mengajarkanku bahwa keputusan kecil setiap hari menentukan kehidupan beberapa tahun kemudian. Ia juga mengajarkanku untuk tidak mudah iri. Aku pernah iri melihat teman-teman memiliki kendaraan baru, rumah, atau kehidupan yang terlihat lebih nyaman. Tante Maya berkata, "Kamu tidak pernah tahu berapa harga yang mereka bayar untuk sesuatu yang kamu lihat." Sejak saat itu aku berhenti membandingkan hidupku dengan orang lain. Aku fokus pada perkembanganku sendiri. Suatu hari Tante Maya mengajakku pergi ke sebuah desa wisata di Kabupaten Magelang. Ia ingin melihat peluang usaha baru. Dalam perjalanan, kami berbicara tentang masa depan. Aku mengatakan bahwa suatu hari aku ingin memiliki bisnis sendiri. Tante Maya tersenyum. Kalau begitu mulai sekarang belajar bagaimana bisnis berjalan, bukan hanya bagaimana uang masuk. Ia mengajariku memahami arus kas, pelayanan pelanggan, pemasaran, dan risiko. Aku mulai membantu mengembangkan cabang kecil usaha cateringnya. Dalam 1 tahun, cabang tersebut berkembang cukup baik. Aku mulai memiliki kepercayaan diri. Tetapi ketika semuanya terlihat berjalan lancar, sebuah masalah besar terjadi. Seorang karyawan lama Tante Maya mengundurkan diri dan membawa beberapa data pelanggan. Tidak lama kemudian, sebuah usaha pesaing mulai menawarkan harga sangat murah kepada pelanggan kami. Tante Maya tidak langsung panik. Ia mengajakku menganalisis masalah. Kami menemukan bahwa data pelanggan memang bocor. Aku merasa bersalah karena sistem digital berada di bawah tanggung jawabku. Aku mengatakan bahwa aku siap mengganti kerugian. Tante Maya menolak. Kesalahanmu harus kamu perbaiki. Bukan kamu bayar dengan menghancurkan dirimu. Kami memperbaiki sistem keamanan, menghubungi pelanggan, dan menjelaskan keadaan secara jujur. Beberapa pelanggan memang pergi, tetapi sebagian besar justru menghargai keterbukaan kami. Dalam beberapa bulan, usaha kembali stabil. Dari kejadian itu aku belajar tentang tanggung jawab yang sebenarnya.
Bertanggung jawab bukan berarti menghukum diri sendiri. Bertanggung jawab berarti mengakui masalah, memperbaikinya, dan memastikan kesalahan tidak terulang. Suatu malam, Tante Maya kembali datang ke rumah. Ia masuk ke kamarku dan melihat buku catatan yang dulu diberikannya. Buku itu sekarang sudah penuh. Dulu Tante menyuruh saya mencatat pengeluaran. Sekarang saya juga mencatat target. Ia tersenyum bangga. Berarti kamu sudah tidak membutuhkan Tante lagi. Aku tertawa. Justru sekarang saya tahu saya masih butuh banyak belajar. Tante Maya menjawab, bagus. Jangan pernah merasa sudah selesai belajar. Malam itu kami berbicara tentang rencana 5 tahun ke depan. Untuk pertama kalinya aku membuat rencana bukan karena tuntutan orang tua, tetapi karena keinginanku sendiri. Aku ingin memiliki rumah, membangun usaha, dan suatu hari membantu orang lain seperti Tante Maya membantuku. Aku menyadari bahwa menjadi dewasa bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Menjadi dewasa berarti tahu kapan harus meminta bantuan dan kapan harus bertanggung jawab sendiri. Namun, perjalanan itu masih menyimpan satu ujian besar. Perusahaan tempatku bekerja mengalami restrukturisasi dan beberapa karyawan akan diberhentikan. Namaku termasuk dalam daftar kandidat. Untuk pertama kalinya sejak hidupku mulai stabil, aku kembali menghadapi ketidakpastian. Aku pulang ke rumah dengan perasaan kacau. Aku menelepon Tante Maya. Ia hanya berkata, tenang, kehilangan pekerjaan bukan berarti kehilangan kemampuan. Kalimat itu menjadi awal dari keputusan terbesar dalam hidupku. Beberapa minggu kemudian, aku benar-benar kehilangan pekerjaan. Hari terakhir di kantor terasa berat. Aku pulang membawa barang-barang dari meja kerja dalam sebuah kardus kecil. Dulu aku merasa memiliki pekerjaan tetap adalah jaminan masa depan. Ternyata tidak. Untuk pertama kalinya aku memahami bahwa tidak ada pekerjaan yang benar-benar bisa menjamin seseorang selamanya. Aku pulang ke rumah dan mengurung diri di kamar. Aku merasa gagal. Aku tidak ingin bertemu siapapun. Ibu mengetuk pintu dan mencoba menghiburku. Tetapi aku hanya mengatakan bahwa aku ingin sendiri. Malam harinya Tante Maya datang. Ia mengetuk pintu seperti biasa. Boleh masuk? Aku mempersilakannya. Ia melihat kardus di sudut kamar. Kamu kehilangan pekerjaan, bukan kehilangan harga diri. Aku terdiam. Ia kemudian duduk dan mengatakan bahwa dirinya pernah mengalami hal yang lebih buruk. Dulu ia pernah kehilangan seluruh pelanggan utama dan harus memulai usaha dari nol. Tante juga pernah menangis di kamar. Katanya, bedanya, setelah menangis Tante bangun dan mencari jalan. Aku akhirnya membuka diri. Aku mengatakan bahwa aku takut mengecewakan orang tua. Tante Maya menjawab bahwa orang tua biasanya lebih kecewa melihat anak menyerah daripada melihat anak gagal. Ia kemudian memintaku mengambil buku catatan. Kami membuat daftar kemampuan yang kumiliki. Aku memiliki pengalaman pemasaran digital, pengelolaan media sosial, analisis data, dan beberapa pengalaman mengembangkan usaha kecil. Tante Maya menyuruhku membuat portofolio. Aku bekerja hampir setiap hari untuk menyelesaikannya. Ia kemudian mengenalkanku kepada beberapa pemilik usaha yang membutuhkan jasa pemasaran. Aku mulai menerima proyek kecil. Penghasilannya tidak besar, tetapi cukup untuk membuktikan bahwa aku masih bisa menghasilkan uang tanpa menjadi karyawan. Dari proyek pertama, aku mendapatkan kepercayaan diri. Dari proyek kedua, aku belajar bernegosiasi. Dari proyek ketiga, aku mulai memahami bahwa menjadi pekerja lepas membutuhkan disiplin lebih besar daripada menjadi karyawan. Aku harus mencari klien, membuat proposal, mengerjakan proyek, menagih pembayaran, dan mengatur pajak sendiri. Aku mulai benar-benar merasakan kehidupan dewasa. Suatu hari seorang klien menolak membayar setelah pekerjaan selesai. Aku marah dan ingin mengancamnya. Tante Maya justru meminta aku membaca kontrak. Ternyata aku memang melakukan kesalahan karena tidak mencantumkan beberapa ketentuan penting. Jangan hanya menyalahkan orang lain. Cari dulu bagian yang bisa kamu perbaiki. Aku belajar membuat kontrak yang lebih jelas. Pengalaman itu membuatku semakin profesional. 6 bulan kemudian,
Aku memiliki cukup banyak klien untuk membuka usaha kecil. Aku meminta saran Tante Maya. Ia tidak langsung memberikan modal. Ia bertanya berapa kebutuhan operasionalku, siapa target pelanggan, berapa biaya tetap, dan apa risiko terbesarnya. Aku membuat perencanaan. Setelah semua dihitung, aku memutuskan memulai dari kantor kecil di rumah. Aku tidak ingin menghabiskan uang untuk sesuatu yang belum menghasilkan. Tante Maya sangat mendukung keputusan tersebut. Dalam 1 tahun, usaha kecilku mulai berkembang. Aku memiliki 2 orang karyawan. Kami menangani pemasaran digital untuk beberapa bisnis lokal. Aku merasa hidupku akhirnya memiliki arah. Tetapi kesuksesan kecil itu membuatku hampir mengulangi kesalahan lama. Aku mulai membeli barang mahal dan merasa sudah sukses. Tante Maya mengingatkanku, jangan biarkan penghasilan meningkat lebih cepat daripada kedewasaanmu. Aku tersenyum malu. Iya benar. Aku kembali membuat batas pengeluaran. Sebagian keuntungan digunakan untuk mengembangkan usaha, sebagian ditabung, dan sebagian diberikan kepada orang tua. Aku juga mulai menyisihkan dana untuk membantu orang lain. Salah satu pengalaman paling berkesan terjadi ketika seorang pemuda bernama Fikri datang meminta pekerjaan. Ia baru lulus sekolah dan tidak memiliki pengalaman. Aku teringat diriku sendiri beberapa tahun sebelumnya. Aku memberinya kesempatan magang. Aku mengajarinya hal-hal dasar yang pernah diajarkan Tante Maya kepadaku. Perlahan Fikri berkembang. Ia menjadi salah satu karyawan terbaikku. Saat itu aku sadar bahwa ilmu yang diberikan kepada kita tidak seharusnya berhenti pada diri sendiri. Suatu malam aku mengunjungi Tante Maya. Kali ini aku yang mengetuk pintu kamarnya. Ia sedang memeriksa laporan usaha. Aku berkata, "Tante, sekarang saya paham kenapa dulu Tante masuk ke kamar saya." Ia tertawa. "Kenapa?" "Karena kalau Tante cuma menasihati saya di ruang tamu, mungkin saya tidak akan benar-benar mendengarkan." Kami tertawa bersama. Aku mengatakan bahwa semua pelajaran yang diberikan sangat berarti. Tante Maya kemudian berkata bahwa sebenarnya ia tidak pernah bermaksud mengubah hidupku. "Tante cuma ingin kamu sadar bahwa hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri." Aku mengangguk. Malam itu kami berbicara tentang masa depan. Aku mengatakan bahwa suatu hari aku ingin membantu lebih banyak anak muda yang tidak tahu harus mulai dari mana. Tante Maya mendukung. Namun, tidak lama kemudian ia mengalami masalah kesehatan dan harus mengurangi aktivitas bisnis. Aku merasa saatnya membalas semua kebaikannya. Aku mulai membantu mengelola sebagian usaha. Untuk pertama kalinya, posisi kami seperti bertukar. Dulu ia mengajariku. Sekarang aku membantu meringankan pekerjaannya. Ia sering berkata bahwa aku sudah tumbuh jauh lebih cepat daripada yang ia kira. Tetapi aku tahu semua itu tidak terjadi dalam semalam. Ada banyak kegagalan, kesalahan, dan keputusan sulit. Suatu hari, Tante Maya menyerahkan sebuah map kepadaku. Di dalamnya ada catatan rencana bisnis lama miliknya. "Tante ingin kamu baca ini," katanya. "Kenapa?" "Karena suatu hari mungkin kamu akan mengalami kegagalan yang sama." Aku membuka map tersebut. Isinya penuh dengan catatan tentang kesalahan bisnis, utang, dan keputusan yang pernah ia sesali. Aku bertanya mengapa ia menyimpan semua itu. "Supaya kamu tidak perlu mengulang kesalahan Tante." Aku tersenyum. Saat itu aku memahami sesuatu yang sangat penting. Pengalaman orang lain bisa menjadi jalan pintas bagi kita, tetapi kita tetap harus menjalani perjalanan sendiri. Beberapa tahun berlalu. Usahaku berkembang. Aku mampu membeli rumah sederhana dan membantu orang tua. Namun, aku tidak pernah melupakan kamar kecil tempat semua perubahan itu dimulai. Di sanalah Tante Maya pertama kali membuatku menyadari bahwa menjadi dewasa bukan tentang terlihat mandiri di depan orang lain. Menjadi dewasa adalah mampu berdiri ketika tidak ada yang melihat. Dan ujian terbesar ternyata masih menungguku ketika Tante Maya membuat satu keputusan yang tidak pernah kuduga. Kondisi Tante Maya membuatnya harus mengurangi aktivitas. Usahanya tetap berjalan, tetapi ia tidak lagi bisa mengawasi semuanya seperti dulu. Beberapa karyawan lama mulai mengambil keputusan sendiri.
Aku menawarkan bantuan untuk membuat sistem agar bisnis tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya kepadanya. Tante Maya setuju. Kami mengubah pencatatan, memperbaiki pembagian tugas, dan membuat sistem digital. Awalnya beberapa orang menolak karena sudah terbiasa dengan cara lama. Aku hampir menyerah. Tante Maya mengingatkanku bahwa perubahan selalu membuat orang tidak nyaman. Jangan memaksa mereka menerima sistem baru dalam sehari. Tunjukkan bahwa sistem itu membantu mereka. Aku mengikuti sarannya. Perlahan semua berjalan lebih baik. Dalam beberapa bulan, usaha kembali stabil. Aku merasa bangga karena bisa membantu orang yang dulu membantuku. Namun, di tengah proses itu, aku menerima tawaran kerjasama dari sebuah perusahaan besar. Nilainya cukup tinggi dan bisa membuat usahaku berkembang pesat. Tetapi kontraknya memiliki beberapa ketentuan yang menurutku kurang sehat. Aku meminta pendapat Tante Maya. Ia membaca dokumen tersebut dengan teliti. Jangan tergoda oleh angka, katanya. Lihat apa yang akan kamu kehilangan. Aku memeriksa kembali. Ternyata perusahaan tersebut meminta akses penuh terhadap data pelanggan dan sebagian besar keputusan usaha. Jika aku menerima, aku bisa kehilangan kendali terhadap perusahaan sendiri. Aku akhirnya menolak. Beberapa teman mengatakan aku bodoh karena melewatkan kesempatan besar. Namun, beberapa tahun kemudian perusahaan tersebut mengalami masalah dan banyak partnernya ikut terdampak. Aku bersyukur telah mendengarkan nasihat Tante Maya. Waktu berjalan. Hubungan kami semakin dekat seperti ibu dan anak. Ia sering datang ke rumahku. Aku juga rutin mengunjunginya. Kami tidak lagi berbicara hanya tentang bisnis. Kami membahas keluarga, kehidupan, kesalahan masa lalu, dan rencana masa depan. Suatu hari ia berkata bahwa ia menyesal terlalu keras kepadaku di masa lalu. Aku tertawa. Kalau tante tidak keras, mungkin saya masih malas. Ia tersenyum. Berarti tante berhasil. Aku menjawab bahwa keberhasilannya bukan karena membuatku takut, tetapi karena membuatku berpikir. Ada satu hal yang selalu ia tekankan. Jangan bergantung kepada satu sumber penghasilan, jangan berutang untuk gaya hidup, dan jangan membuat keputusan besar ketika emosi sedang tinggi. Prinsip-prinsip itu menjadi pegangan hidupku. Beberapa tahun kemudian, aku menikah. Sebelum pernikahan, aku meminta Tante Maya memberikan nasihat. Ia hanya berkata, jangan mencari pasangan yang membuat hidupmu terlihat sempurna. Cari seseorang yang mau tumbuh bersamamu. Aku mengingat kalimat itu sampai sekarang. Pernikahanku berjalan sederhana. Tante Maya hadir dan duduk di barisan depan bersama keluargaku. Setelah acara, ia memelukku dan berkata, sekarang kamu benar-benar sudah dewasa. Aku tertawa. Belum, Tante. Masih banyak yang harus saya pelajari. Ia menjawab, bagus, jangan pernah berhenti belajar. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku dan istriku mulai merencanakan rumah sendiri. Aku teringat semua pelajaran tentang keuangan yang diberikan Tante Maya. Kami membuat anggaran, menabung, dan tidak terburu-buru mengambil kredit besar. Kami memilih rumah yang sesuai kemampuan. Bukan rumah yang membuat kami terlihat sukses. Saat rumah itu akhirnya selesai, aku mengundang Tante Maya. Ia berjalan melihat setiap ruangan dan tersenyum. Kamu berhasil. Aku menggeleng. Kita berhasil. Ia tertawa. Jangan membagi keberhasilanmu kepada Tante. Ini hasil kerja kerasmu. Aku menjawab bahwa tanpa nasihatnya, mungkin aku tidak akan sampai di titik itu. Ia mengatakan bahwa ia hanya membuka pintu. Aku sendiri yang memilih masuk dan berjalan. Kalimat tersebut sangat membekas. Tidak lama kemudian, Tante Maya memutuskan menyerahkan sebagian besar bisnisnya kepada anaknya. Ia ingin menikmati hidup lebih tenang. Aku membantu memastikan transisi berjalan baik. Ia kemudian mengatakan bahwa ia memiliki satu permintaan. Kalau suatu hari kamu melihat anak muda yang sedang kehilangan arah seperti dulu, jangan langsung memberinya uang. Aku bertanya kenapa. Ajari dia cara berdiri. Aku mengangguk. Aku memahami maksudnya.
Bantuan paling berharga bukan selalu sesuatu yang bisa diberikan sekali. Kadang seseorang membutuhkan pengetahuan dan kesempatan agar bisa berdiri sendiri. Aku mulai membuat program kecil di perusahaan untuk memberi pelatihan gratis kepada pemuda yang baru lulus sekolah atau kuliah. Beberapa peserta akhirnya mendapatkan pekerjaan. Salah satunya bahkan membuka usaha sendiri. Aku merasa seperti sedang meneruskan sesuatu yang pernah diberikan Tante Maya kepadaku. Suatu malam, aku kembali duduk bersamanya di ruang tamu. Ia terlihat lebih tua, tetapi senyumnya tetap sama. Aku bertanya apakah ia pernah menyesal membimbingku. Ia tertawa. Pernah. Aku terkejut. Kapan? Waktu kamu menghabiskan 3 jam membuat laporan yang ternyata salah semua. Kami tertawa. Tetapi setelah itu ia menjadi serius. Tante tidak pernah menyesal. Tante justru bersyukur kamu mau mendengarkan. Aku kemudian mengatakan bahwa dulu aku mengira ia masuk ke kamarku untuk memarahiku. Ternyata malam itu adalah salah satu malam paling penting dalam hidupku. Ia menjawab, kadang orang membutuhkan seseorang yang berani mengatakan hal yang tidak ingin mereka dengar. Aku mengangguk. Saat itu aku sadar. Kedewasaan tidak datang ketika seseorang mengucapkan selamat ulang tahun ke-21 atau ketika seseorang mendapatkan pekerjaan. Kedewasaan datang ketika seseorang mulai mengambil tanggung jawab, menerima akibat dari keputusan, dan tetap berusaha meski keadaan tidak sesuai harapan. Aku juga belajar bahwa keluarga bukan hanya tempat kita mendapatkan perlindungan. Keluarga juga tempat kita belajar menjadi orang yang mampu melindungi diri sendiri dan orang lain. Bertahun-tahun setelah malam pertama itu, aku masih menyimpan buku catatan yang diberikan Tante Maya. Halamannya sudah penuh. Sampulnya mulai rusak. Tetapi setiap kali melihatnya, aku teringat versi diriku yang dulu. Anak muda yang mudah menyerah, boros, takut gagal, dan selalu berharap seseorang datang menyelesaikan masalahnya. Aku tidak lagi menjadi orang itu. Namun, perjalanan belum benar-benar selesai. Suatu hari Tante Maya memberitahuku bahwa ia ingin memberikan sesuatu yang selama ini ia simpan. Ia mengatakan bahwa benda tersebut bukan uang atau aset, melainkan sebuah surat yang ia tulis pada malam pertama ia masuk ke kamarku. Aku membacanya dengan perasaan penasaran. Isinya hanya beberapa paragraf, tetapi kalimat terakhir membuatku terdiam lama. Suatu hari nanti, semoga kamu tidak lagi membutuhkan nasihat Tante. Bukan karena Tante tidak peduli, tetapi karena itu berarti kamu sudah mampu menjadi tempat orang lain belajar. Aku menutup surat tersebut dan menahan air mata. Saat itu aku tahu, pelajaran yang diberikan Tante Maya akhirnya memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar membuatku sukses. Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam ketika Tante Maya masuk ke kamarku dan memintaku duduk serius. Saat itu aku masih menganggap dirinya terlalu ikut campur dalam kehidupanku. Sekarang aku justru menyadari bahwa tanpa keberaniannya menegurku, mungkin hidupku akan berjalan tanpa arah. Aku sudah memiliki keluarga sendiri, usaha yang cukup stabil, dan kehidupan yang jauh lebih tenang. Tetapi setiap kali menghadapi keputusan besar, aku masih teringat nasihatnya. Jangan memilih hanya karena terlihat menguntungkan. Jangan berutang hanya demi terlihat berhasil. Jangan takut mengakui kesalahan. Dan yang paling penting, jangan pernah berhenti belajar. Tante Maya sendiri kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia sudah menyerahkan sebagian besar bisnis kepada anaknya. Sesekali ia masih datang ke tempat usahaku untuk melihat perkembangan. Setiap kali datang, ia selalu menemukan sesuatu yang bisa dikritik. Aku sering bercanda bahwa ia tidak pernah benar-benar pensiun. Ia tertawa dan mengatakan bahwa mengkritik adalah hobinya. Namun, aku tahu di balik candaan itu ada rasa bangga. Suatu hari, aku membawa anakku menemuinya. Anak itu masih kecil dan sangat aktif. Ia berlari ke arah Tante Maya dan memanggilnya dengan sebutan yang membuat kami tertawa. Tante Maya kemudian duduk dan mengajarinya cara menyusun mainan dengan rapi. Aku melihat pemandangan tersebut dan tiba-tiba teringat masa lalu. Dulu aku adalah anak yang tidak bisa mengatur hidup sendiri. Sekarang aku sudah memiliki anak yang suatu hari juga akan menghadapi dunia. Aku berharap bisa mengajarinya dengan cara yang sama seperti Tante Maya mengajariku.
Tidak selalu dengan memberikan apa yang ia minta, tetapi dengan memberinya kemampuan untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan. Aku pernah bertanya kepada Tante Maya mengapa ia begitu keras kepadaku. Ia menjawab bahwa ia melihat potensi yang bahkan tidak kulihat sendiri. Kadang seseorang hanya membutuhkan orang lain yang percaya kepadanya sebelum ia mampu percaya kepada dirinya sendiri. Kalimat itu menjadi salah satu pelajaran terbesar dalam hidupku. Aku kemudian menyadari bahwa banyak orang muda sebenarnya bukan malas atau tidak memiliki kemampuan. Mereka hanya belum menemukan arah dan belum pernah diberi kesempatan. Karena itu aku meneruskan program pelatihan yang dulu kumulai. Setiap tahun kami menerima beberapa anak muda untuk belajar pemasaran, administrasi, dan keterampilan kerja. Kami tidak menjanjikan mereka kesuksesan. Kami hanya memberi kesempatan untuk belajar dan mencoba. Salah satu peserta pernah bertanya, "Pak, kalau saya gagal bagaimana?" Aku menjawab dengan kalimat yang dulu diberikan Tante Maya kepadaku. Gagal bukan alasan untuk berhenti. Yang penting kamu tahu apa yang harus diperbaiki setelah gagal. Setiap kali mengucapkan kalimat itu, aku merasa seperti mendengar suara Tante Maya. Kehidupan memang tidak pernah benar-benar mudah. Setelah sukses pun masih ada masalah. Usaha bisa turun, hubungan bisa diuji, kesehatan bisa berubah, dan rencana bisa gagal. Tetapi perbedaan antara diriku yang dulu dan sekarang adalah cara menghadapi masalah. Dulu aku mencari seseorang untuk menyelesaikan masalahku. Sekarang aku mencari cara untuk menyelesaikannya sendiri dan meminta bantuan jika memang diperlukan. Itulah arti dewasa yang sebenarnya. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi mampu menghadapi masalah tanpa kehilangan arah. Suatu sore, aku menerima telepon dari Tante Maya. Suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Ia mengatakan ingin bertemu. Aku langsung datang. Kami duduk di teras rumahnya sambil menikmati teh. Ia menyerahkan sebuah kotak kecil. "Ini untuk kamu." Aku membukanya dan menemukan buku catatan pertama yang pernah diberikannya kepadaku. Aku terkejut karena kukira buku itu masih berada di rumahku. Ternyata beberapa tahun lalu ia sempat mengambilnya ketika berkunjung. Di halaman terakhir terdapat tulisan tangannya. "Kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah jauh lebih dewasa daripada saat Tante pertama kali bertemu denganmu." Aku tersenyum. Tante Maya kemudian berkata, "Tante tidak tahu berapa lama lagi bisa terus mengajarimu." Aku langsung memotong. "Jangan bicara begitu." Ia tertawa. "Semua orang akan sampai pada waktunya. Yang penting ilmu yang diberikan tidak berhenti." Aku menggenggam tangannya. Untuk beberapa saat kami hanya diam. Aku merasa sangat bersyukur pernah memiliki seseorang seperti dirinya. Bukan karena ia memberiku uang atau pekerjaan, tetapi karena ia mengajarkanku sesuatu yang jauh lebih mahal, kemampuan berdiri sendiri. Beberapa bulan kemudian, kondisi Tante Maya menurun. Ia harus lebih banyak beristirahat. Aku mengambil alih beberapa urusan yang sebelumnya masih ia bantu. Aku memastikan kebutuhan keluarganya terpenuhi. Aku juga sering membawa anakku mengunjunginya. Setiap kali bertemu, ia selalu bertanya apakah aku masih mencatat pengeluaran. Aku menjawab, "Masih." Ia tertawa puas. "Bagus." Ketika anakku mulai tumbuh besar, aku tahu suatu hari aku akan menceritakan kisah ini kepadanya. Bukan tentang bagaimana Tante Maya masuk ke kamarku, tetapi tentang alasan ia melakukannya. Ia datang karena melihat seorang anak muda yang hampir kehilangan arah. Ia memilih berbicara jujur meskipun mungkin akan membuatku tidak nyaman. Ia tidak memberiku jalan pintas. Ia memberiku peta. Aku sendiri yang harus berjalan. Dan perjalanan itu ternyata jauh lebih panjang daripada yang kubayangkan. Aku pernah gagal mendapatkan pekerjaan. Pernah kehilangan klien. Pernah membuat kesalahan bisnis. Pernah merasa tidak mampu. Tetapi setiap kali jatuh, aku selalu kembali pada satu prinsip. Masalah tidak akan selesai hanya karena kita takut menghadapinya. Kita harus berdiri, melihat masalahnya, dan mulai dari langkah paling kecil. Kini aku memahami arti sebenarnya dari menjadi dewasa. Dewasa bukan berarti tidak membutuhkan orang lain.
Dewasa berarti mampu bertanggung jawab atas pilihan sendiri, berani meminta bantuan ketika perlu, dan tidak melempar kesalahan kepada orang lain. Dewasa juga berarti mampu menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana. Dan ketika sesuatu gagal, kita harus belajar, bukan berhenti. Malam pertama ketika Tante Maya masuk ke kamarku mungkin terlihat sederhana bagi orang lain. Tetapi bagiku, malam itu adalah titik balik. Aku yang awalnya mengira akan dimarahi justru mendapatkan pelajaran hidup yang paling berharga. Tante Maya tidak mengajariku cara menjadi kaya. Ia mengajariku cara mengelola hidup. Ia tidak mengajariku bagaimana menghindari kegagalan. Ia mengajariku bagaimana bangkit setelah gagal. Ia tidak memberiku kehidupan yang mudah. Ia memberiku kemampuan untuk menghadapi kehidupan yang tidak selalu mudah. Dan bertahun-tahun kemudian, ketika aku melihat diriku sekarang, aku akhirnya memahami satu hal. Terkadang orang yang paling berjasa dalam hidup kita bukan orang yang memberikan apa yang kita inginkan, melainkan orang yang berani memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Tante Maya adalah orang tersebut bagiku. Dari sebuah kamar sederhana, sebuah percakapan panjang, dan sebuah buku catatan kosong, perjalanan kedewasaanku dimulai. Kini aku tidak lagi takut menghadapi masa depan. Aku tahu masalah akan selalu ada. Aku tahu kegagalan bisa datang kapan saja. Tetapi aku juga tahu bahwa selama aku mau belajar dan bertanggung jawab, aku akan selalu menemukan jalan untuk melangkah. Dan jika suatu hari ada seseorang yang datang kepadaku dalam keadaan bingung seperti diriku dulu, aku akan melakukan hal yang sama seperti Tante Maya. Aku tidak akan langsung memberinya uang. Aku tidak akan menyelesaikan semua masalahnya. Aku hanya akan duduk bersamanya, mendengarkan, lalu berkata, "Kamu mungkin belum tahu bagaimana caranya, tetapi kamu pasti bisa belajar. Sekarang mari kita mulai dari satu langkah kecil." Itulah warisan terbesar yang diberikan Tante Maya kepadaku, bukan harta, bukan jabatan, melainkan keberanian untuk menjadi dewasa dan kemampuan untuk membantu orang lain tumbuh.